Tangan lapisan kristal yang cemerlang digantung di telapak tangan Xiao Yan. Tekanan energi yang kuat menyebar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pergilah. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Sidik jari kristal itu berguncang dan teriakan pelan terdengar. Segera, ia membawa ekor cahaya saat ia menembus jarak jauh dan melesat dengan eksplosif. Dalam sekejap, ia menyerang dengan keras menggunakan tangan bintang besar. Hancurkan. Wajah hantu tua Zai Xing terlihat garang. Sebuah pemikiran terlintas di benak dan tangan bintang besar itu menabrak cahaya kristal dengan kejam. Cahaya kristal ini mungkin cukup kuat tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap serangannya ini. Mengingat kekuatan Xiao Yan, selama dia tidak menggunakan teratai api yang menakutkan itu, hantu tua Zai Xing memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menekan yang pertama sampai dia tidak dapat membalas. Namun, pada saat ini, dia lupa bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi bintang 9 Dozong sejak saat itu. Meskipun kekuatan bintang 3 Dozun masih memiliki celah dengan hantu tua Zai Xing, celah ini bukan lagi salah satu yang tidak bisa diimbangi. Ledakan, tangan besar dan segel cahaya, yang ukurannya sangat berbeda, tiba-tiba mengundang di bawah banyak hal. Suara mengejutkan segera bergema di ruang ini. Ledakan, keduanya muncul dan riak energi yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai laut. Ruang di tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap yang besar pada saat ini. Keadaan di dalamnya menyebabkan hati seseorang merasa sedikit kedinginan. Pada olahraga kosong di dalam ruang hitam gelap, tangan bintang besar dan segel cahaya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi pembohong dan kekerasan mengikis satu sama lain dengan gila-gilaan. Mereka seperti dua binatang buas yang melakukan yang terbaik untuk menelan pihak lain. Astaga! Tangan bintang besar dan segel cahaya kristal terus memancarkan energi liar dan keras. Namun, pada saat tertentu, keduanya, yang secara dramatis berlawanan satu sama lain, akhirnya hancur pada saat bersamaan. Cara itu seolah-olah mereka adalah bibit api yang tiba-tiba padam. Dengan pemusnahan keduanya, badai energi yang melanda juga tiba-tiba terhenti. Setelah itu, mereka dengan cepat memutar di tengah banyak teka-teki. Bocah ini benar-benar telah dengan paksa memblokir tangan bintang besar jaring padat dari diriku yang dulu. Ekspresi hantu tua Zai Xing langsung menjadi muram saat melihat adegan ini. Pada saat ini, dia akhirnya mulai merasa ada yang sedikit merepotkan. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan ini hanya dari satu bintang Dozun, dia tampaknya memiliki keterampilan Dou tingkat tinggi yang tak ada habisnya. Kekuatan mereka begitu besar hingga menakutkan. Menambahkan bantuan dari api surgawi, bahkan hantu tua Zai Xing akan kesulitan menghabisinya. Bocah ini baru saja menerobos ke kelas Dozun untuk sementara waktu, namun dia sudah rahasia ini. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan pelatihan, bukan itu berarti diriku yang dulu tidak akan cocok untuknya. Wajah keriput seperti kulit milik hantu tua Zai Xing berkedut berhenti. Keinginan yang sangat kuat untuk membunuh tiba-tiba meletus di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat lengan bajunya yang kosong tiba-tiba mulai bergerak. Dengan segera, banyak rantai hitam gelap yang muncul seperti ular beracun. Akhirnya, mereka terjerat satu sama lain dan langsung diaglomerasi menjadi sebuah tangan yang seluruhnya terbuat dari rantai logam. Tangan rantai logam itu terkepal dengan lembut. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi pucat. Bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Sekilas, dia tampak seperti kabut kusam. Tubuhnya bergerak dan langsung menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan sedikit mengernyit saat tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat dengan cepat menyebar dari antara kelopak mata. Segera, ekspresi tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Sosok ilusi dengan cepat muncul tepat saat tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali. Tangan logam yang tercipta dari rantai hitam gelap langsung membawa angin tajam, gelap dan dingin yang menghantam kepala Xiao Yan dengan cepat. Ledakan. Lengan Xiao Yan buru-buru diblokir di depannya saat dia melihat kepalan logam yang dengan cepat mengembang di depan matanya. Dia dengan paksa menerima serangan itu. Namun, kekuatan menakutkan itu langsung mengejutkan tangan Xiao Yan hingga menjadi mati rasa. Tubuhnya juga melangkah mundur dengan goyah. Xiao Yan secara alami bukan tandingan hantu tua Zai Xing ketika berhadapan dengan tabrakan Douqi. Astaga,
Hantu tua Zai Xing tertawa dingin setelah memaksa punggung Xiao Yan dengan pukulan. Tubuhnya bergetar dan dia sepertinya telah berteleportasi saat dia sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Melihat hantu tua Zai Xing mengejar dari belakang, Xiao Yan buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga dengan sigap mundur. Keterampilan kelincahan hantu ilusi dari diriku yang dulu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan 3000 petir milikmu. Tawa dingin dipancarkan dari ruang kosong. Mata Xiao Yan menjadi terpesona. Yang bisa dia lihat hanyalah hantu tua Zai Xing sekali lagi muncul di hadapannya. Bayangan di belakang itu tidak menimbulkan halangan apapun. Hantu tua ini sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia melihat hantu tua Zai Xing menempel padanya seperti belatung di tulang seseorang. Dia sudah menggunakan gerakan 3000 petir sampai batasnya tetapi sebenarnya masih belum bisa menandingi hantu tua Zai Xing. Rupanya tingkat yang disebut keterampilan ketangkasan hantu ilusi ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada gerakan 3000 petir. Pergi dan mati, hantu tua Zai Xing tertawa terbahak-bahak. Keterampilan kelincahan hantu ilusi ini adalah salah satu keterampilan utamanya. Dia tidak pernah menggunakannya melawan siapapun di bawah level bintang 5 Douzun. Hari ini, namun, dia terpaksa menggunakan semua kekuatan untuk menghadapi Xiao Yan. Dor, 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 hantu tua Zai Xing memiliki wajah yang tegang dan dingin. Angin telapak tangan seperti badai yang turun deras. Tampaknya dengan keras menabrak Xiao Yan dengan cara kekerasan. Di bawah serangan gila ini, ruang itu sendiri ditekan dengan paksa menjadi bentuk cekung. Suara ledakan sonik terus bergema di langit. Xiao Yan terus dipaksa kembali ke dalam kekalahan di bawah serangan hantu tua Zai Xing ini. Meskipun dia dirugikan, ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Api coklat ungu berputar dengan cepat setelah menerima serangan dari hantu tua Zai Xing. Gelombang demi gelombang energi aneh menyebar dan dengan cepat menyembuhkan luka Xiao Yan. Kemampuan abadi dan pemulihan dari 3000 Burning Flame akhirnya ditampilkan ke tingkat terbesarnya. Selama apinya tidak padam, Xiao Yan dapat terus pulih dari luka-lukanya, tentu saja. Prasyaratnya adalah bahwa ia memiliki cukup doki untuk disia-siakan oleh api 3000 pembakaran. Setelah siklus terus-menerus dari cedera dan kesembuhan ini, Xiao Yan juga mulai menjadi lebih pembohong karena pertarungan tersebut. Pada akhirnya, dia pada dasarnya telah menyerahkan semua pembelaannya. Dia sebenarnya langsung memilih metode tabrakan yang paling berbahaya. Setiap kali hantu tua Zai Xing memukulnya dengan pukulan, dia juga akan membalas pukulannya tanpa basa-basi ke pihak lain. Bagaimanapun, dia memiliki 3000 api terbakar untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun Xiao Yan harus menanggung rasa sakit yang cukup besar, dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya dalam bahaya. Tentu saja, perenangnya adalah dia tidak dipukul sampai api 3000 terbakar tidak punya waktu untuk menyembuhkannya. Deng, deng, deng. Semua orang tercengang ketika mereka melihat dua orang di langit telah berubah menjadi pertempuran yang kacau balau. Bintang 1 Douzun justru berani melakukan tabrakan gila-gilaan dengan bintang 5 Douzun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Bajingan ini. Pertempuran gila terus berlanjut. Namun, hantu tua Zai Xing menjadi semakin ketakutan. Xiao Yan pada dasarnya dengan kuat menahan puluhan pukulannya. Secara logistik, lupakan tentang satu bintang Douzun, bahkan bintang 3 asli Douzun kemungkinan akan lama dikalahkan setelah menderita luka serius. Namun, selain tampak sedikit tenggelam, Xiao Yan di depannya seperti kecoa, menjadi semakin kuat semakin lama pertarungan berlarut-larut. Itu adalah api 3000 yang membakar. Pengalaman hantu tua Zai Xing ini juga cukup bagus. Setelah melihat nyala api coklat ungu yang tertinggal di tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi hijau. Dengan 3000 api terbakar melindungi tubuh Xiao Yan, yang terakhir muncul seolah-olah dia membawa obat penyembuhan berkualitas tinggi bersamanya. Hanya dengan pikiran, api 3000 pembakaran akan dengan cepat menyembuhkan tempat di mana dia terluka. Siapapun yang berani membayangkannya dalam hal ketahanan dalam pertempuran nakal semacam ini. Hantu tua Zai Xing tidak berani terus berkelahi ketika memikirkan hal ini. Meskipun 3000 Burning Flame menghabiskan cukup banyak doki untuk menyembuhkan cedera, penampilan Xiao Yan yang penuh energi tidak terlihat seperti orang yang akan menghabiskan semua dokinya.
Gunakan teknik dog. Bunuh dia dalam satu serangan. Ekspresi hantu tua Zai Xing tenggelam. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu, dia menghilang sekali lagi. Apakah dia bersaing dalam hal kecepatan lagi? Xiao Yan, yang bajunya compang camping, membuka mulutnya saat melihat tubuh hantu tua Zai Xing menghilang. Rasa sakit yang sangat luar biasa merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Hampir semua pukulan hantu tua Zai Xing telah mendarat di daging. Meskipun lukanya telah pulih dengan cepat karena api 3000 terbakar, rasa sakit itu tampaknya telah diperbesar puluhan kali pada saat ini. Ini menyebabkan otot-otot di seluruh tubuh Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Kelelahan Douqi terlalu besar. Aku tidak bisa terus-menerus melakukannya seperti ini di dekatnya. Kalau tidak, yang pertama jatuh pasti aku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa sakit hebat yang ditularkan dari seluruh tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangan berubah. Setelah itu, pakaian di punggungnya dipindahkan. Segera, dia mendengar suara robek saat sepasang sayap tulang tiba-tiba melesat. Sayap tulang memiliki warna seperti giok. Itu sangat jelas. Banyak garis merah hijau aneh menyebar di dalam kristal ini, memberikan tampilan yang sangat misterius. Sayap tulang ini secara alami adalah sesuatu yang Xiao Yan telah menggunakan sayap Heaven Demon Phoenix untuk disempurnakan dan dibuat. Namun, karena dia takut suku Heaven Demon Phoenix akan mengganggunya dan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia telah bersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakan hari ini. Bagaimanapun, suku Heaven Demon Phoenix saat ini tidak menunjukkan niat bersahabat terhadapnya. Kalau begitu, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Astaga, sosok hantu tua Zai Xing muncul dengan cara seperti hantu di langit yang kosong. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Energi yang besar dan melonjak dengan cepat. Ledakan, energi baru saja terkumpul ketika angin kencang yang panas tiba-tiba melanda. Itu menyebabkan ekspresi hantu tua Zai Xing berubah. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Namun, dia baru saja melakukannya ketika angin kencang dengan aneh berputar ke arah punggung. Setelah itu, dengan keras mendarat di punggung. Mengerang, serangan berat yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan hantu tua Zai Xing sampai dia terus mundur. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, yang mengepakkan sepasang sayap tulang giok. Ketidakpercayaan muncul di pandangan. Kecepatan yang terakhir pada dasarnya melonjak ke tahap yang menakutkan yang bahkan tidak bisa dia rasakan. Hantu tua, coba terima teratai api lagi dariku. Sayap tulang mengepak dengan lembut saat Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin. Dia menjentikkan ikon dan 3 kelompok api surgawi muncul di depannya. Setelah itu, mereka memulai dengan kecepatan kilat karena mengira. Ekspresi hantu tua Zai Xing tiba-tiba berubah drastis saat melihat Xiao Yan bermaksud menggabungkan api surgawi lagi. Tubuhnya berkedip dan dia melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatanmu saat ini tidak cukup. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia mengepakkan tulang sayap dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali seperti meteorit, meninggalkan hantu tua Zai Xing jauh di belakangnya. Dengan sayap tulang yang membantu, kecepatannya sudah melampaui bisa Douzhuns paling elit. Jika dia tidak cukup, apakah cukup jika saya menambahkan? Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika tawa dingin yang teduh tiba-tiba menggema di langit. Segera, 2 gambar buram melewati ruang kosong. Hampir dalam sekejap, mereka muncul dari jarak dekat di depan Xiao Yan. Munculnya sosok manusia yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit berubah. Matanya menyapu kedua sosok itu. Hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat punggung kedua individu ini memiliki sepasang sayap. Suku Surga Iblis Phoenix. Pertempuran melalui surga. Bab 1269, Bantuan. Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia melihat 2 sosok manusia yang tiba-tiba muncul ini. Individu kedua ini berambut putih. Mereka mengenakan jubah putih keabu-abuan. Sepasang sayap dengan lembut dikepakkan di punggung 2 orang tua ini. Suara petir samar terdengar samar-samar. Xiao Yan telah melihat sepasang sayap ini di Huangzuan. Oleh karena itu, dia juga mengerti bahwa orang kedua ini kemungkinan ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. 2 bintang 5 Douzhuns. Mata Xiao Yan menyapu kedua pria tua yang tampak acuh tak acuh ini. Hatinya tenggelam tanpa sadar.
Kekuatan keduanya tidak kalah dengan hantu tua Zai Xing. Suku Heaven Demon Phoenix ini memang layak menjadi salah satu dari 3 suku teratas dunia Magical Beast. Dua ahli dengan level seperti itu benar-benar muncul bersama. Apakah ini bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix? Orang tua Huang Xuan itu sebenarnya sengaja menunda waktu sampai kedatangan bala bantuan. Mata Xiaoyan berkedip cepat. Tinjunya juga tiba-tiba menegangkan. Sayap tulang dari suku Heaven Demon Phoenix, bocah, keberanianmu benar-benar hebat. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih keabu-abuan melirik Xiaoyan sebelum menghentikan matanya pada sepasang sayap tulang di punggung yang terakhir. Sudut matanya sedikit terangkat saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mata Xiaoyan suram, tubuhnya ditarik ke belakang sedikit. 2 bintang 5 Dozuns dan hantu tua Zai Xing terlihat dengan niat buruk dari samping. Jika masalah tidak terselesaikan dengan baik hari ini, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati hari ini. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Tangkap bocah ini, sobek sayap tulangnya dan bawa dia kembali ke suku untuk dihukum. Tetua lain dari suku Heaven Demon Phoenix berbicara dengan ekspresi dingin, kita harus menghukum berat tindakan seperti itu. Jika tidak, bagaimana kita bisa menghalangi orang lain di masa depan? Itu baik-baik saja. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya dan membiarkan dia berlutut di kuburan seumur hidupnya. Tetua menutupi putih keabu-abuan itu mengangguk. Kilatan dingin melintas di matanya. Suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai jenazah anggota suku mereka. Siapapun yang berani melakukan hujatan apapun terhadap pemakaman anggota suku akan dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Hal ini mengakibatkan mereka belum bertemu siapapun yang berani menggunakan sayap suku Heaven Demon Phoenix untuk membuat Dou skill terbang selama bertahun-tahun. Xiaoyan adalah yang pertama hari ini. Petik 2. Xiaoyan tanpa sadar tertawa bahak saat dia memimpin keputusan kedua orang tua ini yang dibuat seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Dia memegang tangannya dan 3 jenis api surgawi berkumpul. Setelah itu, ia membentuk teratai api yang sangat indah dengan cepat. Jejak kekuatan destruktif menyebar diam-diam darinya ketika teratai api terbentuk. Hal ini menyebabkan energi tempat ini berfluktuasi secara intens. Kedua tetua dari suku Heaven Demon Phoenix juga terkejut ketika mereka merasakan kekuatan lotus api di telapak tangan Xiaoyan. Seruan rendah dan dalam keluar dari mulut mereka. Mereka jelas sangat terkejut bahwa Xiaoyan benar-benar bisa menggunakan Dou skill dengan kekuatan seperti itu. 2 kabut, ini adalah teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi. Jangan meremehkan itu. Hantu tua Zai Xing di pemandangan menyaksikan teratai api di tangan Xiaoyan dengan mata ngeri sebelum mengeluarkan peringatan. Iya, keduanya mengangguk dengan acuh tak acuh tetapi tidak menanggapi. Mata mereka menatap Xiaoyan dan berkata, aku yang dulu juga merasakan bau darah esensi Demon Phoenix. Bocah, kamu telah menyiarkan semua tabu suku Heaven Demon Phoenix aku. Xiaoyan tanpa ekspresi, dia menjentikkan jarinya dan teratai api di tangannya naik. Setelah itu, disertai dengan ekor api yang dengan lembut melesat ke arah kedua lelaki tua itu. Kedua pria itu berbaur dingin ketika mereka melihat teratai api dikendarai. Lautan luas seperti doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka berdua seperti gunung berapi. Itu samar-samar berkumpul dan membentuk bentuk Heaven Phoenix yang luar biasa besar di atas kepala mereka. Meledak, Xiaoyan tertawa dingin saat melihat ini. Sebuah pikiran melintas di jantung dan teratai api yang terbang dekat dengan keduanya langsung mekar. Segera, bang, terdengar saat meledak dengan cara yang mengejutkan. Lonceng Iblis Phoenix. Ekspresi kedua tetua itu tenggelam saat badai api yang menakutkan melanda. Mereka membentuk segel misterius dengan tangan mereka secepat kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk lonceng energi besar 1000 kaki di udara, benar-benar menutupi badai api yang melanda. Dentang, badai api yang menyerang dengan keras ke dinding dan energi di seluruh tempat ini menjadi tidak nyaman saat ini. Guntur seperti suara logam bergema di samping telinga semua orang, menyebabkan doki di dalam tubuh mereka bergetar hebat. Badai api yang menakutkan menyebar di dalam Demon Phoenix Bell. Kekuatan penghancur itu dengan kejam menabrak dinding bel. Percikan api yang menyilaukan muncul saat bel Demon Phoenix bergetar terus-menerus. Sebenarnya ada sedikit garis retakan yang samar-samar menyebar di dalamnya.
Ekspresi kedua tetua itu sedikit berubah ketika mereka melihat garis retakan kecil menyebar di bel Demon Phoenix. Mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Demon Phoenix Bell yang diciptakan oleh mereka berdua bisa memanggil Douzun bintang 5. Namun, saat ini menunjukkan tanda-tanda retak di tangan seorang pria kecil, yang auranya hanya 3 bintang Douzun. Bocah ini agak aneh. Kedua tetua itu saling memandang dan mengangguk dengan lembut. Mereka mewakili lengan baju mereka. Doki yang besar dan kuat dengan cepat keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu dituangkan ke dalam Demon Phoenix Bell, menyebabkan bel besar itu memancarkan semacam kilau yang tidak biasa. Meledak, ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam saat dia menyaksikan badai api yang terperangkap di dalam bel. Sebuah pemikiran terlintas di benak saya dan kekuatan teratai api tiba-tiba meletus sepenuhnya. Dentang, dentang, dentang. Badai api dimulai dengan pembohong di bel yang sangat besar, memancarkan suara gempa bumi yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, itu menyebabkan Demon Phoenix Bell bergetar hebat. Ledakan. Kedua tetua suku Heaven Demon Phoenix sekali lagi memiliki perubahan ekspresi ketika mereka melihat Demon Phoenix Bell bergetar hebat. Namun, sebelum mereka dapat terus memperkuatnya, mereka mendengar ledakan yang keras. Demon Phoenix Bell yang sangat solid itu benar-benar hancur berantakan di depan mereka yang terkejut. Hah! Kedua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix terlibat ketika Demon Phoenix Bell meledak. Erangan rendah dan dalam keluar dari mulut mereka. Kaki mereka juga bergetar hingga mundur 2 langkah. Taktik yang tidak penting. Setelah dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, kedua tetua berpakaian putih keabu-abuan itu melirik badai api pemusnahan yang mengikutinya. Mereka berdiri dengan tangan di belakang dan tertawa dingin. Namun, tidak ada yang melihat bahwa tangan di bawah lengan baju mereka secara tidak sengaja gemetar pada saat ini. 2 orang idiot. Tak jauh dari sana, hantu tua Zai Xing menyaksikan kedua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ini dan tanpa sadar konsolidasinya. Dengan kemampuannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kedua orang tua ini telah mengalami kerugian tersembunyi karena mereka telah bergandengan tangan dan bertindak kuat. Melihat bahwa teratai api yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi diblokir, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia segera melirik kedua tetua itu dan senyuman dingin tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Kalian berdua, apakah kamu merasa sedikit tidak enak?" Wajah pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia berbicara dengan lemah, "Bocah lidah pisau cukur. Bawa dirimu bersamamu dan dengan kepatuhan kembali bersama kami ke suku Heaven Demon Phoenix. Kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Namun, Anda harus bisa melihat situasi di sini dengan jelas. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Kira-kira, beberapa sosok melintasi udara saat suara lelaki tua ini terdengar. Akhirnya, mereka berhenti di samping Xiaoyan. Mereka adalah kelompok dokter peri kecil. "Kami telah dikepung," kata-kata dokter peri kecil menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam. Baru kemudian dia mengalihkannya. Dia menemukan bahwa hampir 100 sosok telah muncul di sekitar alun-alun pada waktu yang tidak diketahui. Aura yang kuat tersebar di semua tempat. Jelas, ini adalah penguatan yang dipanggil suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix ini benar-benar menghormati kami, bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas dan perlahan berkata ketika dia melihat situasi ini. Menambahkan 2 orang tua yang tiba-tiba muncul ini, suku Heaven Demon Phoenix memiliki 4 bintang Douzuns. Barisan ini cukup layak untuk deskripsi, menakutkan. Meskipun tidak ada orang tua yang sombong, harus dikatakan bahwa situasi hari ini benar-benar tampak seolah-olah kelompok Xiaoyan akan kesulitan melarikan diri. "Xiaoyan, serahkan buah asal naga Phoenix. Kami mungkin mengizinkan teman Anda pergi. Jika tidak, jangan salahkan suku Heaven Demon Phoenix saya karena terlibat dalam pernikahan hari ini." Huang Xuan digantung di udara kosong. Lengannya memeluk dadanya saat dia menjerit dingin. Suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang perkasa. Ziyan tertawa dingin. Mata Huang Xuan membuka. Dia menatap Ziyan dan perlahan berkata, "Naga Void kuno. Memang, kami tidak ingin menyakiti perasaan Anda tetapi suku Heaven Demon Phoenix saya tidak akan menahan sedikit pun untuk buah asal naga Phoenix. Apa yang harus kita lakukan? Situasi ini buruk. 4 bintang 5 Douzuns.
Barisan ini bahkan lebih menakutkan daripada saat kita berada di aula cabang Hall of Soul. Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresi gila-gilaan muncul di wajahnya. Jika suku Heaven Demon Phoenix ini memaksanya sampai batasnya, dia hanya bisa sekali lagi menggunakan Annihilation Lotus Flame. Dengan kekuatan saat ini, kemungkinan bahkan 4 bintang 5 Douzun akan mengalami kesulitan memblokir api teratai pemusnahan yang dia lepaskan. Meskipun dia akan langsung memasuki kondisi lemah setelah ini, dia tidak punya pilihan lain pada saat kritis ini. Kalian semua tidak perlu mengambil tindakan. Serahkan padaku. Ziyan sepertinya menyadari pikiran Xiao Yan. Dia memegangi kepalanya sedikit saat tato di tangan kecilnya bergoyang. Buah asal naga Phoenix itu perlahan muncul. Dia mengangkat buah ini dan berdiri di ruang kosong. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat Huang Xuan dan dua tetua suku Heaven Demon Phoenix, yang matanya ditutupi dengan keserakahan. Di saat yang sama, dia dengan dingin tertawa, buah asal naga Phoenix ada di sini. Datang dan ambillah jika Anda memiliki kemampuan. Kelompok dokter peri kecil kaget saat melihat tindakan Ziyan. Mereka akan berbicara ketika mereka dihentikan oleh Xiao Yan di samping. Yang terakhir mengguncangnya. Ziyan mungkin nakal tapi dia bukan orang bodoh. Dia harus memiliki alasan untuk mengambil tindakan ini. Hah, naga void kuno anak kecil. Apa yang dilindungi aku yang dulu takut padamu? Mata Huang Xuan dibandingkan dengan dua tetua suku Heaven Demon Phoenix lainnya. Dia mengangguk sedikit. Segera, tubuh mereka keluar pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga benar-benar menyerang bersama dan menyerang Ziyan dengan cara yang ganas. Kecepatan trio Huang Xuan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka muncul lebih dari 1 meter di depan Ziyan. Mata mereka dengan gila menatap buah yang mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Begitu mereka memiliki hal ini, garis keturunan Magical Beast tertinggi baru akan muncul di suku Heaven Demon Phoenix. Garis keturunan semacam ini akan lebih kuat dari naga void kuno. Buah asal naga Phoenix milik suku surga iblis Phoenix saya. Astaga! Namun, tepat ketika tangan ketiganya hendak mengambil buah asal naga Phoenix di tangan kecil Ziyan, ruang di samping Ziyan tiba-tiba mengeluarkan suara robekan. Itu membelah dan membentuk lubang besar. Segera, sesosok yang kuat melangkah keluar dari ruang itu. Sosok ini baru saja muncul ketika tekanan yang sangat kuat tiba-tiba turun. Di bawah tekanan ini, wajah para ahli suku Heaven Demon Phoenix segera menjadi pucat. Sosok maju dari trio Huang Xuan tiba-tiba menegangkan. Ekspresi terkejut dengan cepat menyebar di wajah mereka. Sesosok manusia muncul. Bersamaan dengan itu, tawa yang mendominasi dengan marah segera bergemuruh di seluruh tempat ini. Apakah anggota suku dari suku naga void kuno saya adalah seseorang yang bisa disentuh oleh burung yang berlisensi? Pertempuran melalui surga, bab 1270, Hei King. Tawa marah yang sombong seperti guntur dari langit yang menyapu seluruh langit. Kekuatan naga yang sangat kuat yang terkandung dalam tawa yang marah menyebabkan doki di dalam tubuh sejumlah orang tampak sedikit terhalang pada saat ini. Naga void kuno. Trio mata Huang Xuan terkejut saat mereka melihat sosok yang kuat, yang keluar dari garis celah spasial. Kengerian akhirnya melonjak di hati mereka. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix adalah suku tip yang setara dengan naga void kuno di dunia Magical Beast, mereka mengerti bahwa makhluk pamungkas di dunia Magical Beast selalu menjadi naga void kuno. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix telah berada di posisi ini selama bertahun-tahun, mereka masih tidak berani melakukan aktivitas yang tidak biasa. Selama zaman kuno, bahkan leluhur mereka, suku Phoenix Surga, mengalami kesulitan menekan naga void kuno, apalagi mereka, keturunan dari Phoenix Surga ini. Trio Huang Xuan masih bisa tampil kuat saat menghadapi Ziyan, yang merupakan seorang anak naga void kuno. Namun, di depan naga void kuno yang benar-benar matang, bagian depan yang kuat itu telah menghilang lebih cepat dari apapun. Ketiganya dengan sigap bertukar pandang. Doki tiba-tiba melonjak di dalam tubuh mereka saat mereka dengan paksa mencoba melarikan diri dari ruang yang dipadatkan. Tubuh mereka bersinar dan mereka mundur secara eksplosif. Membanting. Namun, ketiganya baru saja bergerak ketika sosok manusia kuat yang melangkah keluar dari suatu tempat mengeluarkan tawa dingin. Dia melangkah maju dan tangannya yang besar dengan keras membanting ke bawah melintasi ruang yang jauh.
Setelah itu, semua orang tercengang melihat bahwa suara jernih tiba-tiba dipancarkan dari wajah trio Huang Xuan. Jejak telapak tangan merah darah telah muncul di wajah mereka bertiga. Gila, trio Huang Xuan segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini membanting ke bawah. Tubuh mereka terbang mundur, tampak seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Akhirnya, dia dengan kasar mendarat di tanah di depan terkejut dari banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan kotak yang sangat keras sampai 3 lubang dalam yang sangat besar terbentuk. Mendesis. Semua orang dengan keras menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan Huang Xuan Trio, yang terbaring di lubang dalam sambil berlumuran darah segar. Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Er. Ekspresi ketakutan hadir. 3 ahli, yang telah mencapai kekuatan bintang 5 Douzun, sebenarnya, bahkan tidak mampu menahan pendanaan dari naga Void kuno. Kelompok Xiaoyan di langit juga tidak bisa mengucapkan kata-kata dalam adegan ini. Mereka saling berhadapan. Setelah itu, mereka menyaksikan punggung yang kuat di samping Ziyan. Hati mereka benar-benar tergoncang. Apakah kekuatan naga Void kuno ini sudah matang? Itu memang menakutkan. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan kekuatan naga Void kuno ini setidaknya akan mencapai level bintang 7 hingga 8 Douzun. Jika tidak mungkin dia dengan mudah menghajar trio Huang Xuan sampai yang terakhir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seluruh langit menjadi sunyi karena bantingan yang kejam. Bing He Zunze di pertikaian, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tang Zhen, terkejut sampai dia buru-buru berhenti bertempur. Dahinya berkeringat dingin. Naga kekosongan kuno. Ini adalah suku magical beast paling misterius di benua itu. Bahkan dia hampir tidak pernah melihatnya beberapa kali. Tanpa diduga, dia sekali lagi melihatnya hari ini. Siapa sebenarnya Xiaoyan itu? Tidak hanya dia bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu tapi sekarang, dia bahkan bisa memanggil naga Void kuno. Orang ini tidak bisa memanjang. Pikiran ini dengan cepat melayang di dalam hati Bing He Zunze. Ketakutan yang ekstrim terhadap Xiaoyan diam-diam melonjak jauh di dalam hatinya saat ini. Siapa lagi yang berani merebutnya? Sosok kuat itu menyilangkan tangan di depan dada dan berdiri sederhana di langit dengan cara yang acak ini. Perasaan sombong yang tak berkompetisi itu menyebar. Tak seorang pun di seluruh alun-alun ini berani membuka mulut untuk berbicara. Tuan kemungkinan besar adalah sesepuh dari suku naga Void kuno. Namun, Anda bertindak keterampilan di depan kami, generasi muda dari suku Heaven Demon Phoenix ini. Kemampuan apa yang Anda miliki? Pria berambut putih biasanya adalah individu yang sangat anggun. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam saat melihat begitu banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ditakuti oleh ahli dari pihak lain sampai tidak ada dari mereka yang berani menjawab. Segera, dia berbicara dengan suara yang dalam. Suku Heaven Demon Phoenix, Anda benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang dulu. Burung ketiga melemah tadi telah melakukan hal seperti itu. Pria besar yang mengenakan pakaian kulit sederhana di ruang kosong memimpin kepalanya dan menatap pria berambut putih itu. Dia segera berkata, mereka yang tidak ingin melakukan pukulan harus menyingkir. Jangan mengomel pada ayah ini. Aku yang dulu sudah melihat kalian semua burung menyebarkan sebagai merusak pemandangan. Apakah buah asal naga Phoenix ini sesuatu yang bisa Anda campur tangani? Ayah ini, pria besar itu mengungkapkan auranya yang mendominasi. Wajah sejumlah orang menjadi terdistorsi. Dari kata-kata ini, mereka mengerti bahwa tidak perlu membicarakan alasan di baliknya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan push-up untuk berbicara. Mereka yang berkemah tidak cukup keras harus tersesat. Wajah pria berpakaian putih bergantian antara hijau dan putih. Dia mendekat dengan erat tetapi tidak berani untuk terus mengatakan apapun. Mengingat kekuatan pria besar itu, pukulan sudah cukup untuk membunuh. Batuk. Trio Huang Xuan akhirnya menembak dengan tenggelam dari lubang dalam di alun-alun. Mereka menyeka darah segar di wajah mereka dan saling memandang. Mereka tampak agak putus asa. Rupanya sama sekali tidak ada kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Bahkan jika suku Heaven Demon Phoenix benar-benar dapat terus mengirimkan seorang ahli yang bisa menandinginya, naga Void kuno pasti tidak akan membiarkan suku Heaven Demon Phoenix mencapainya karena mereka telah memperhatikan buah asal naga Phoenix. Gadis kecil, kali ini, Paman Hei tidak terlambat, kan?
Pria besar itu akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Ziyan setelah menghalangi seluruh tempat. Masih ada bajingan tua itu. Ziyan mengutarakan tangan kecilnya, menunjuk ke arah hantu tua Zai Xing di jarak jauh dan berkata. Ekspresi hantu tua Zai Xing langsung berubah saat melihat Ziyan menunjuk. Dia memasang wajah berani dan berteriak, aku yang dulu adalah anggota Aula Jiwa. Jiwa yang tidak masuk akal. Apa yang dilindungi Hall of Soul akan berani menyatakan perang melawan naga void kuno kita jika aku mengalahkanmu. Pria bertubuh besar itu, yang menyebut dirinya Paman Hei, membelalakkan matanya. Kipasnya yang seperti tangan besar sekali lagi terangkat dan dengan kasar menamparkan hantu tua Zai Xing dari jarak jauh. Pria besar itu memegang tangannya. Kelompok Xiaoyan telah merasakan bahwa riak yang sangat misterius tiba-tiba terangkat di angkasa. Riak semacam inilah yang mengirimkan kekuatan menakutkan dari pria besar itu dalam sekejap. Saya telah mendengar bahwa naga void kuno memiliki bakat untuk terbang melalui ruang kosong. Tampaknya penggunaan kekuatan spasial mereka adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan. Xiaoyan merangkul dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi sangat jelek ketika dia melihat pria besar itu menyerang sesuka hatinya. Doki buru-buru keluar dari tubuhnya dan membentuk perlindungan di atasnya. Ledakan, kekuatan menakutkan terjadi dalam ruang hampir seketika. Setelah itu, mengalir ke tubuh hantu tua Zai Xing. Kemerahan langsung melonjak di wajah yang terakhir. Seteguk darah segar juga tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung mundur beberapa puluh meter sebelum perlahan-lahan stabil. Minggirlah, orang-orang seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orang di sini. Ekspresi pria besar itu menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas setelah membuat hantu tua Zai Xing menghilang. Hantu tua Zai Xing mengusap darah segar di sudut mulutnya. Dia berada di dekatnya erat-erat dan matanya mengandung rasa dingin yang gelap serta keengganan. Namun, itu ditekan di depan kekuatan absolut pria besar itu. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, itu hanya akan mengundang lebih banyak tinju. Dengan bantuan naga void kuno hari ini, dia hanya bisa menatap tulang doseng di tubuh Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan berkumpul satu sama lain saat mereka melihat ke alun-alun yang sunyi. Mereka tertawa getir. Ini pasti tekanan absolut dari kekuatan. Semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan sejati. Ya, Anda telah melakukannya dengan cukup baik, kali ini, saya tidak akan mengeluh tentang Anda. Ziyan juga cukup puas melihat masalah. Dia mengangguk dan berbicara dengan sikap murah hati. Pria besar itu tidak bisa berkata-kata ketika mendengar kata menggeluh. Wajahnya tertekan. Yang jelas, kerugian yang dideritanya cukup banyak. Kali ini kamu bisa dianggap cepat. Jika sesuatu terjadi pada buah asal naga Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganti dengan kurungan. Ziyan menyembunyikan mulut kecilnya dan memancarkan pelan. Hehe, pria besar, yang menyebut dirinya Paman Hei, mengusap kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix, orang-orang tua di dalam klan itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hei, ini Hei King. Dia juga anggota suku dari suku naga Void kuno, mereka adalah temanku. Ziyan menoleh dan sambil tersenyum berbicara kepada kelompok Xiaoyan. Kalimat terakhir secara alami diucapkan kepada pria besar bernama Hei King. Xiaoyan menyapa tetua Hei King. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Dia sadar bahwa meskipun pria besar ini tidak tampak sangat tua, dia pasti adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Oh, kaulah Xiaoyan itu ya. Keturunan Xiao Xuan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak untuk menjadi salah satu dari 8 klan kuno, sayangnya, garis keturunan tampaknya telah berubah menjadi memo. Hei King menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Namun, kalimat terakhirnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia dengar sendiri. 8 klan kuno. Xiaoyan terkejut. Dia telah mendengar istilah itu di depan. Xiao Xuan, nenek moyang paling menonjol dari klan Xiao. Namun, dia sedikit bingung dengan istilah di belakangnya. Saat aku berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, aku hampir seumuran dengan Ziyan. Hei King membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menamparkan kepala Ziyan.
Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Mengubah topik, dia memegang tangan yang besar dan berkata, "Mari kita tidak berbicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini. Jika tidak, orang-orang yang rewel ini akan mulai memotong lagi." Meskipun Xiao Yan dipenuhi dengan keraguan, tidak pantas dia mengatakan apapun saat mendengarnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar Hei Qing secara acak melambai saat melihat situasi ini. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retakan. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke dalamnya di depan banyak orang. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti ke dalamnya. Setelah orang terakhir melangkah ke garis ruang spasial, teriakan dingin Hei Qing bergemuruh dari garis retakan dan berdering di telinga semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix, kalian semua sebaiknya menahan diri sedikit jika kalian melakukan sesuatu mulai sekarang. Jangan benar-benar berpikir itu hanya karena naga Void kunoku tidak akan muncul. Suku kami bahkan tidak takut pada Phoenix surga kuno, apalagi Anda keturunan yang mengandalkan warisan darah surga Phoenix. Ekspresi kelompok Huang Xuan menjadi sangat jelek ketika mereka mendengar teriakan yang dipenuhi ancaman yang padat. Pertempuran di langit, bab 1271, pemisahan. Semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang ke garis ruang spasial. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Penatua Huang, apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan buah asal naga Phoenix? Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat tidak mau. Apakah Anda punya solusi? Apakah Anda akan maju dan mengganggu hidup Anda untuk bertengkar dengan orang itu? Sepertinya kita tidak akan bisa menyakitinya bahkan jika kita semua di sini akhirnya mati. Hati Huang Xuan saat ini dipenuhi dengan amarah. Seekor bebek yang telah mencapai mulut akhirnya terbang menjauh. Terlebih lagi, itu dengan kasar memberikan 2 pukulan sebelum terbang menjauh. Bagaimana itu bisa membuatnya tenang? Tanpa diduga, gadis kecil itu sebenarnya dari suku naga Void kuno. Jika bukan karena dia, buah asal naga Phoenix itu pasti ada di tas suku surga iblis Phoenix saya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan berkata, selain itu kali ini, suku tersebut telah mengirimkan begitu banyak ahli. Jika kita akhirnya kembali dengan kegagalan, Huang Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan mereka telah membuatnya tenang. Sesaat kemudian, terjadilah beralih. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor. Penatua Huang, kelompok Feng Qing'er terkejut saat melihat ini. Ayo pergi, kita akan kembali ke bis spiritual barrier dan menggeser kerangka Heaven Phoenix kembali. Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong apapun yang terjadi. Dengan hal-hal ini, setidaknya kita bisa menutup mulut beberapa orang, terlepas dari apakah itu berguna. Ekspresi Huang Xuan suram. Dia memasang lengan bajunya dan melangkah menuju koridor. Feng Qing dan yang lainnya di belakang hanya bisa mengikuti. Kerangka itu sudah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah menjadi limbah. Sepertinya tidak berguna bahkan jika mereka membawa kembali. Hantu tua Zai Xing juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia menyaksikan anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi dengan cepat. Matanya menatap ke tempat kelompok Xiao Yan menghilang dan berbicara dengan suara padat, "Xiao Yan, tunggu saja. Kami akan segera bertemu lagi." Pada saat itu, Anda dan Paviliun Bintang Jatuh akan hancur total. Hantu tua Zai Xing berhenti tinggal lebih lama lagi setelah suara ganasnya terdengar. Dia meletakkannya dan memindahkannya menuju keluar sisa-sisa. Ruang di puncak gunung yang berjarak 50 km dari pegunungan Bon tiba-tiba berfluktuasi. Segera, garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul. Banyak gambar keluar dari dalamnya. "Terima kasih, Tetua Hei Qing atas bantuanmu." Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah pria besar yang kuat dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. "Tidak apa, sebelum aku pergi, orang-orang tua dari suku itu telah memerintahkanku untuk berterima kasih karena telah menjaga Ziyan selama bertahun-tahun ini. Suku Naga Void Purba saya akan membalas budi ini kepada Anda jika kami memiliki kesempatan." Hei Qing percakapan tangan dan berkata, "Elder Hei Qing terlalu sopan. Saya melihat Ziyan seperti adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus saya lakukan.
Xiao Yan berbicara dengan cara yang serius. Dia tidak menyadari bahwa yang terakhir akan memiliki status seperti itu ketika dia berkenalan dengan Ziyan saat itu. Saat itu, dia benar-benar merasa gadis ini manis dan sesuai dengan seleranya. Inilah alasan mengapa dia sangat merawatnya. Status gadis ini cukup istimewa. Dia sangat penting bagi sukuku. Karena itu tidak banyak yang terjadi padanya. Anda dapat dengan aman membawanya ke Central Plains dan mengizinkannya untuk menghubungi suku tersebut. Ini bisa dianggap bantuan besar bagi kami. Hei King melirik Ziyan di tempat sebelum tekad dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan berbicara dengan Anda tentang cara ini. Hei King di sini dan Hei King di sana, bahkan aku merasa kesal. Bagaimanapun, suku naga Void kuno akan membalas kebaikanmu di masa depan. Tempat ini agak jauh dari pegunungan Bon. Pada saat itu, kalian semua hanya perlu ke timur dan kalian dapat meninggalkan wilayah binatang. Namun, Ziyan harus kembali bersamaku ke suku kali ini. Mengapa? Saya tidak akan kembali. Tempat itu sama sekali tidak menyenangkan." Ziyan mengernyitkan keningnya. Dia menyembunyikan kepalanya seolah-olah itu masalah besar. Tidak ada gunanya memberitahuku ini. Kali ini, itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu. Mereka bilang kamu sudah cukup bersenang-senang. Anda belum menyelesaikan warisan naga kuno. Kali ini, Anda harus menyelesaikan warisan sebelum Anda bisa keluar. Selain itu, Anda saat ini telah menemukan buah asal naga Phoenix. Kamu juga dibutuhkan untuk menangani hal ini. Hei King merentangkan tangan dan berkata. Wajah kecil Ziyan dipenuhi dengan kepahitan dan juga keengganan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiao Yan. Kamu mungkin akan membebani mereka sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari. Ini bukan sesuatu yang membuatmu senang, bukan? Hei King berkata sambil tersenyum. Setelah kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan melonjak. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikanmu untuk keluar. Kamu dapat datang dan menemukan kelompok Xiao Yan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka. Ziyan kaget saat mendengarnya. Dia segera menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa dan berkata, "Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali bersamamu." Xiao Yan melirik Hei King. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga cukup licik. Kata-katanya telah mengenai titik lemah Ziyan, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain ke puncak. Hei King sepertinya telah merasakan pikiran Xiao Yan. Dia membuka mulutnya, dan tersenyum padanya. Setelah itu, ia beralih ke Xiongzan dan berkata, orang besar ini juga harus pergi. Beruang naga kuno. Saat itu juga suku yang berafiliasi dengan naga Void kuno kami. Ikuti saya kembali dan Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Hihi, aku akan mendengarkan perintah tetua Hei King. Xiongzan menggosok kepalanya dan tertawa konyol. Dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun di depan naga Void kuno yang matang. Kalau begitu, kita harus berpisah di sini. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ziyan, kamu harus berlatih dengan benar. Dokter peri kecil mengusap kepala Ziyan dan berkata sambil tersenyum. Yang terakhir hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan Hall of Soul. Saat ini, kalian semua bisa dianggap musuh bersama mereka. Kamu harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dirimu jatuh ke tangan mereka. Hei King mengangguk, ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, ayahku masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Hei King kaget. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Setelah mengatakan ini, ruang di sekitar Hei King menjadi terdistorsi. Garis retakan spasial sekali lagi muncul. Ayo pergi. Hei King menggerakkan tangannya, memutar dan memasuki garis retakan. Xiongzan mengikuti dari belakang. Ziyan berjalan di tempat yang buruk dan menyaksikan kelompok Xiao Yan dengan sedikit keengganan. Dia berpegangan tangan kecilnya dengan erat dan berbicara dengan serius, Xiao Yan, aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi. Pada saat itu, Anda harus memasak pil untuk saya makan setiap hari. Haha, Ziyan tertawa dengan manis dan konyol menjelang akhir. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi.
Dia berbalik dan berjalan ke garis celah spasial. Astaga, garis retakan itu mengeluarkan suara "ci" dan dengan cepat menghilang setelah Ziyan memasuki garis retakan spasial. Xiaoyan merasa melankolis saat melihat tempat kelompok Ziyan menghilang. Dengan hilangnya gadis kecil ini, tampaknya akan ada jauh lebih banyak kegembiraan di sekitarnya. Ayo pergi, kami telah menyelesaikan misi kami dengan sukses kali ini. Buah bayi jiwa ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru. Setelah ketakutan sesaat, Xiaoyan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia memegang tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat dan memindahkannya ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat kabur dari wilayah binatang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Keuntungan dari perjalanan ini ke peninggalan kuno kali ini jauh melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Tidak hanya mereka berhasil mendapatkan buah bayi jiwa tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan binatang pil yang sangat berharga itu. Jika benda ini diperbaiki dengan benar, cepat atau lambat akan naik ke level 9 yang sebenarnya. Pada saat itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang, mengubah hidup mereka, dan efek ajaib yang tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, keuntungan terbesar secara alami adalah 3 tulang rusuk yang telah dihilangkan dari kerangka Do Sheng. Tulang rusuk ketiga itu menyembunyikan keterampilan Do Kelastian yang sebenarnya. Namun, Xiaoyan saat ini tidak punya waktu untuk segera menjelaskannya. Semuanya hanya dapat dipelajari dengan cermat setelah mereka kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Saat ini, mereka telah mencocokkan suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground, 2 suku terbesar di wilayah binatang. Faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam wilayah binatang. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan tidak berani tinggal di tempat ini lama-lama. Setelah berpisah dengan kelompok Hei King, mereka langsung keluar dari wilayah binatang dengan melakukan perjalanan sepanjang malam. Dengan kecepatan perjalanan mereka yang cepat ini, mereka benar-benar telah meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam 1 hari. Setelah meninggalkan area berita binatang, Xiaoyan pertama kali memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Muking Luan, yang masih tersisa di wilayah binatang menunggu. Setelah itu, dia memimpin grup dan melakukan perjalanan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Sosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang Paviliun Bintang Jatuh. Sosok lelaki tua itu sedikit ilusi. Namun, ada tekanan spiritual yang besar dan kuat yang secara samar-samar menyebar darinya. Tidak ada orang lain di dalam Paviliun Bintang Jatuh ini, selain Yao Lao, yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Orang tua, saya diam-diam telah melakukan kontak dengan beberapa iblis tua, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Anda saat itu. Mereka menjawab bahwa selama kamu bisa memulihkan kekuatanmu, mereka akan menjadi pejabat tamu Paviliun Bintang Jatuh. Feng Zunze pemandangan hijau tertawa dari belakang Yao Lao. Ya, jika aku bisa memulihkan kekuatan puncakku, Paviliun Bintang Jatuh akan memiliki kekuatan yang harus dianggap serius oleh Hall of Soul. Dengan jaminan keamanan, mereka secara alami akan bersedia. Yao Lao tersenyum dan tidak merasa heran. Feng Zunze sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, ini telah menjadi periode waktu sejak kelompok Xiaoyan menuju ke wilayah binatang. Saya ingin tahu apakah Soul Baby Fruit telah diperoleh. Dikabarkan bahwa cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kali ini. Anda bisa yakin. Yao Lao tersenyum tipis. Dia perlahan membuka mata tertutupnya dan melihat ke arah pintu masuk alam bintang. Sedikit riak muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut saat melihat kepercayaan Yao Lao yang besar pada Xiaoyan. Segera, dia mengikuti mata yang terakhir dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan terbuka. Beberapa sosok familiar perlahan masuk. Dari kelihatannya, itu adalah kelompok Xiaoyan, yang telah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh karena lelah. Orang tua, selamat. Harapanmu akan segera terwujud. Feng Zunze tersenyum kecil. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri, kamu telah menemukan murid yang baik. Bersambung. Lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.